Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dalam sarapan Sapaan Pengharapan pada pagi hari ini dengan tema Tuhan memberi yang terbaik, yang diambil dari bacaan Lukas pasal yang 11 ayat 9 hingga ke 13. Mari kita awali dengan kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Semalam kami boleh beristirahat, hingga pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menghirup udara segar pemberian-Mu, dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami. Sejenak sebelum kami mengawali aktivitas kami pada hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk merenungkan dan mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi tuntunan dan rema atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema sarapan pada pagi hari ini adalah Tuhan memberi yang terbaik, yang diambil dari bacaan Lukas 11 ayat 9 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita boleh dikuatkan dalam satu pengharapan akan janji Tuhan, bahwa setiap kita yang meminta atau memohon kepada Tuhan, baginya akan disediakan. Tetapi hal ini bisa menjadi kontradiktif ketika kita merenungkannya hanya dari sudut pandang manusia saja. Belum lagi kondisi psikologis yang sedang tidak stabil, mungkin haus akan sesuatu yang mampu menyejukkan atau memuaskan pikiran maupun batin kita, sehingga dapat membawa kita pada pemahaman yang sangat dangkal. Pemaknaan setiap yang meminta akan menerima, setiap yang mengetuk akan dibukakan, terkadang dipahami terlalu sempit dan seakan-akan mendikte Tuhan untuk mengabulkan sesuatu yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita menuntut Tuhan akan banyak hal yang kita inginkan harus terjadi dengan dalih mungkin, ya Tuhan, karena saya sudah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang saleh, dan kami berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita klaim bahwa kita adalah penyembah atau umat Tuhan yang melayani Tuhan siang dan malam tanpa berhenti, sehingga membawa kita pada satu pemahaman bahwa ketika kita sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan atau memberikan segala sesuatu yang kita minta. Dari sini kita tahu bahwa ini sangat transaksional, Bapak Ibu Saudara. Lantas kemudian bagaimana bila permohonan atau keinginan dalam doa kita yang sangat kita harapkan tersebut tidak terwujud, atau realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita lantas menjadi kecewa dengan Tuhan, atau lantas kita menjadi marah kepada Tuhan, atau kita memiliki sikap besar hati bahwa memang Tuhan belum menghendaki apa yang kita inginkan dalam setiap permohonan itu? Bapak Ibu Saudara, dua sikap bertolak belakang dalam merespon kehendak Tuhan itu yang
kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan berkenan atas anak-anaknya yang mampu menyelami dan memahami rancangan Tuhan. Meskipun dari sudut pandang manusia sekalipun ini sangat menyakitkan atau menyesakkan, karena segala sesuatu yang kita harapkan mungkin belum Tuhan jawab dengan hal yang sesuai dengan kita inginkan. Secara manusia pasti terbersit kekecewaan dan kemarahan dalam merespon jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita, Bapak Ibu. Tetapi jauh daripada itu, lebih besar daripada itu, kita harus mampu mengerti dan memahami setiap proses yang diberikan Tuhan itu selalu membawa kebaikan untuk kita. Terkadang sering kita jumpai bahwa manusia dibukakan batin dan pikirannya ketika setelah semua itu terjadi. Ada suatu pengalaman teman, suatu ketika beberapa teman yang saya kenal dalam suatu organisasi kemasyarakatan, mereka memiliki program dan berusaha dengan sekuat tenaga dan bahkan tanda kutip dengan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Mereka secara teknis mempersiapkan hal tersebut dengan baik, dengan rapi, bahkan hal non teknis pun juga ditata sedemikian rupa sehingga di angan-angan mereka ketika teknis dan non teknisnya sudah ditata secara manusia, secara pikiran manusia, dia berharap apa yang diharapkan, tujuan yang diharapkan itu dapat terpenuhi. Singkat cerita, pada akhirnya ternyata apa yang mereka inginkan, tujuan yang mereka ingin capai ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Otomatis kemanusiawian mereka muncul, mulai dia marah-marah, ngamuk-ngamuk lah istilahnya. Kemudian mereka satu sama lain saling tuding, menyalahkan bahwa kamu ini nggak becus, kamu ini nggak bisa bekerja sama dengan kami, programmu kemarin salah, apa yang Mbok lakukan itu salah. Nah, kemudian timbullah chaos atau konflik yang sangat besar. Di sisi lain mereka merasakan bahwa konflik terjadi dan mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena ternyata dalam hal-hal itu dia memanfaatkan hal non teknis atau kecurangan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian setelah itu berlalu, mungkin hati dan pikirannya sudah mulai tenang, mulai bisa menerima. Kemudian mereka mulai sadar dan mengerti. Setelah melalui evaluasi panjang, mereka menemukan bahwa ada sesuatu hal dalam teknis mereka yang sangat fundamental dan berpengaruh terhadap proses-proses tersebut, bahwa mereka tidak mempersiapkan dengan baik, sehingga mereka dengan berbesar hati kemudian muncullah kata-kata, sebaik-baiknya kita sebagai manusia menata dan mengatur rencana, ternyata ada kuasa yang melebihi dari apa yang kita anggap bisa untuk dikendalikan secara manusiawi, yakni kuasa Tuhan yang selama proses mereka jalankan terlupakan. Mungkin belum rezekinya, dan ke depan bolehlah kita mencoba kembali dengan dasar dan kekuatan serta lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, Pontas Purba dalam lagunya yang ditulis dalam Kidung Gita Bakti 69 dengan judul Ku Mulai Dari Diri Sendiri, pada bagian refnya sangat ditekankan dengan kalimat yang seperti demikian. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Janji Tuhan jelas bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ingat Bapak Ibu, terbaik dari sudut pandang Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mampu berbuat segala sesuatu, dan banyak cara bagi Tuhan untuk menjawab doa dan permohonan kita. Maka dari itu, kita perlu belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita.
belajar untuk tidak menjadi egois dengan mementingkan keinginan kita sendiri, tetapi bagaimana kita mau menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena segala jawaban atas doa dan permohonan kita senantiasa membawa kebaikan untuk kehidupan kita semua. Amin. Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami menggumuli firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan akan firman Tuhan boleh membawa kami dalam satu pemahaman bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah perkenan Tuhan. Meskipun dari sisi kami sebagai manusia terkadang harus terseok-seok untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, namun melalui pemahaman firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, akhirnya kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami adalah baik adanya. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon berkat dan tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dunia ini, menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam sapaan pengharapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.